Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Al-Badr Rumbai dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema lebih mengenal as-sunnah dan al-bid'ah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Afwan, saya salah tema berarti. Indahnya rasa takut, amalan qalbu al-khawf. Indahnya rasa takut, yaitu amalan qalbu al-khawf. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita mempelajari agama Islam, maka jika seseorang ingin mempelajari agama Islam, dia akan mempelajari pertama perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan akidah adalah seluruh yang diyakini oleh seorang muslim di dalam qalbunya tentang agama Islam, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Contoh permasalahan akidah diantaranya
adalah permasalahan rukun iman. Itu perkara yang berkaitan dengan akidah. Rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada qada dan qadarnya. Dan juga termasuk perkara akidah adalah al-wajibu nahwa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang wajib seorang muslim kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Termasuk perkara akidah adalah makanatu ahlil bait, kedudukan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk perkara akidah hukmu murtakibil kabira, hukum pelaku dosa besar. Ada orang berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, apakah dia masih dinamakan sebagai seorang muslim atau kafir? Termasuk perkara akidah huququr ra'i war ra'iyah, hak rakyat dan pemimpin. Itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Apabila seorang muslim ingin mempelajari agama Islam, maka dia wajib untuk mempelajari akidah. Yang kedua, apabila seorang muslim ingin belajar agama Islam, maka dia mempelajari perkara yang berkaitan dengan al-ibadat, yaitu berkaitan dengan ibadah-ibadah. Dan ibadah adalah al-khudu' wal-dhul ma'a kamalil mahabbah lillahi subhanahu. Tunduk, patuh, disertai dengan kesempurnaan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contoh-contoh dari ibadah seperti ibadah yang menggunakan lisan, berdoa, berzikir, termasuk berzikir, istighfar, selawat, tasbih, tahmid, takbir, kemudian amar ma'ruf, nahi munkar, saling memberi nasihat, saling memberi wasiat dengan kebaikan dan kesabaran. Ini ibadah yang berkaitan dengan lisan. Ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, haji, berjihad, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu. Ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh. Ada ibadah yang berkaitan dengan qalbu, amalan qalbu, seperti al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, disertai dengan pengagungan dan ketundukan, seperti ar-raja, berharap rahmat Allah. Qalbu kita berharap rahmat Allah. Seperti al-khauf, qalbu kita memiliki rasa takut kepada Allah. Dan inilah tema kita pada kesempatan kali ini. Berarti kalau seandainya kita ingin merunut, ini pelajaran rasa takut kepada Allah, amalan qalbu al-khauf, di mana letaknya? Yaitu kita sekarang mempelajari salah satu jenis ibadah, ibadah yang berkaitan dengan qalbu. Namanya adalah al-khauf, merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadah qalbu lainnya at-tawakkul,
bersandar hati kepada Allah fi talabi ma yanfa wa daf'i ma yadur, untuk meminta apa yang bermanfaat dan memohon pertolongan dari yang membahayakan. Itu tawakal. Di antara ibadah qalbu juga adalah al-khasyah. Nanti saya akan jelaskan. Apa itu khasyah? Sama dengan khauf. Khauf adalah takut kepada Allah. Khasyah lebih tinggi derajatnya daripada hanya sekedar khauf. Khasyah adalah al-khauf ma'al ma'rifah. Rasa takut kepada Allah disertai dengan pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda takut kepada Allah? Karena Anda mengenal Allah. Kenapa Anda takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik dalam keadaan sendirian di dalam kamar, tidak ingin melihat yang haram, mendengar yang haram, karena kita mengenal Allah Al-Alim, Maha mengetahui, mengetahui yang telah terjadi, makan, mengetahui yang sedang terjadi, ma yakun, mengetahui yang akan terjadi jikalau terjadinya, bagaimana terjadinya. Ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idh law kana kaifa yakun. Kenapa kita merasa takut kepada Allah, khasyah kepada Allah? Karena kita mengenal Allah As-Sami', Maha mendengar, pendengarannya tanpa batas. Allah Maha melihat, penglihatannya tanpa batas. Itu namanya al-khauf dan al-khasyah. Maka sekali lagi saya katakan, kalau ditanya kajian Islam ilmiah di Masjid Jami' Al-Badr Sabtu malam ini, kamu mempelajari apa? Maka jawabannya kita mempelajari salah satu jenis ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan apa? Qalbu. Nama ibadahnya adalah al-khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 2 poin. Yang ketiga, kalau orang ingin belajar agama Islam, maka dia mempelajari perihal yang berkaitan dengan muamalat. Muamalat, hubungan sosial antar sesama manusia, bahkan sesama makhluk-makhluk Allah. Seperti sesama manusia, ahkamul munakahat, hukum-hukum pernikahan, termasuk di dalamnya talak, cerai, rujuk, khulu'. Ini muamalat. Atau ahkamul bai'i wasyira', hukum-hukum jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa. Ini berkaitan dengan muamalat. Yang keempat, jika orang ingin belajar agama Islam, maka dia mempelajari adab dan akhlak. Apa bedanya adab dan akhlak? Adab adalah kesantunan, adab berbicara, adab duduk, adab makan, adab minum, adab bergaul di atas ranjang, adab tidur, adab macam-macam adab, kesantunan. Adapun akhlak, nih bedanya. Akhlak adalah sesuatu yang sudah terpatri di dalam qalbu. Kita mengerjakan akhlak tersebut tidak perlu berpikir panjang. Akhlaknya penyabar, akhlaknya pemaaf, akhlaknya penyantun, akhlaknya dermawan, akhlaknya ikhlas. Tanpa berpikir panjang, sudah timbul sendiri di dalam qalbu. Nah, ini 4 materi kalau orang belajar agama Islam. Lihat aja, Ustadz, kalau lagi ingin mengadakan kajian Islam ilmiah,
Kira-kira masuk mana ini? Ya, kira-kira masuk mana tema ini? Maka lihat dari 4 poin tersebut. Dan saya berpesan, tema al-qalbu, a'malul qulub, amalan-amalan qalbu adalah tema sangat penting. Disebabkan satu, amalan qalbu adalah asal sumber amalan lainnya. Amalan anggota tubuh adalah pengikut dari amalan qalbu. Amalan anggota tubuh adalah penyempurna amalan qalbu. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, a'malul qulub hiyal asal wa a'malul jawarihi tabi'atun wa mukammilah. Amalan hati, qalbu adalah sumber amalan. Amalan anggota tubuh adalah pengikut dari amalan qalbu. Kenapa sekarang para kaum muslimin mau duduk di Masjid Jami' Al-Badar pada malam ini menimba ilmu agama? Mungkin ada yang datang dari jauh, 1 jam, 2 jam dari sini. Ada apa itu? Apa sebabnya? Karena ada amalan qalbu, yaitu rasa cinta kepada Allah yang menggerakkan seseorang beramal ibadah. Kenapa kita di malam hari memutus kenyenyakan tidur kita untuk mengerjakan sholat tahajud dan membaca Al-Quran, beristighfar? Karena ada rasa harap, amalan qalbu, harap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya nasihatkan, baca Quran itu di malam hari. Bagi orang yang bukan di pesantren, baca Quran waktunya di malam hari, sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari dan janganlah tidur kecuali sedikit saja. Nisfahu, setengahnya, aw inqus minhu qalila, atau kurangi sedikit, aw zid alaih, atau tambahkan atasnya. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran di malam hari dengan tartil. Waktu malam untuk baca Quran, bukan scroll Instagram, melihat tante-tante goyang. Waktu malam digunakan untuk membaca Al-Quran, bukan mendengar diskusi politik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dari kaum Asy'ariyin. Beliau tahu ini adalah perumahannya keturunan Asy'ariyin di malam hari. Dulu malam hari tidak ada listrik seperti ini. Kalau sudah matahari terbenam, gelap gulita. Beliau kenal ini rumahnya Asy'ariyin. Kenapa? Karena li'anna lahum dawiyun kadawiyin nahl. Karena dari rumah-rumah mereka terdengar dengungan, suara dengungan seperti dengungannya lebah membaca Al-Quran. Kapan itu bisa kita lakukan? Ketika ada amalan qalbu, rasa cinta kepada Al-Quran, rasa harap, berharap pahala dari membaca Al-Quran, kemudian takut, termasuk orang yang takut dengan qalbunya dari mengabaikan Al-Quran. Maka ingat baik-baik pentingnya tema ini, karena amalan qalbu adalah sumber amalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita sedang malas beramal, sudah lama ngaji
kemudian malas, jangankan amalan sunnah, amalan wajib malas. Gara-gara COVID, malas untuk berjamaah, memudah-mudahkan meninggalkan jamaah demi jualan online, live di TikTok. Apalagi amalan-amalan sunnah, ba'diyah, qabliyah, jarang. Ini berarti bermasalah pada apanya? Qalbunya. Perbaiki qalbunya. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah qalbunya. Mata tidak terjaga, telinga mendengar apapun yang haram-haram melalui media sosial, maka ini bukan masalah Anda ganti HP yang asalnya HP ada internetnya, kemudian diganti dengan HP yang tidak ada internetnya, yang kalau kucing dilempar HP tersebut mati kucingnya. Bukan itu masalahnya. Karena Anda ganti HP, Anda akan mencari sarana lain agar bisa melihat, mendengar yang haram, karena qalbunya tetap tidak mempunyai rasa khauf. Ini pentingnya amalan qalbu, terutama Bapak Ibu di zaman yang kita sekarang ini terkumpul dan sangat mudah menonton segala macam keburukan. Kita tidak tahu dahulu orang ada kelahi di tengah jalan. Enggak pernah kita kenal di negara kita kelahi di tengah jalan. Street fighter enggak ada. Kapan itu ada? Ketika orang melihat di media sosial. Maka di zaman sekarang kita perlu mengenal amalan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pentingnya amalan qalbu al-khauf yang kedua adalah para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya amalan qalbu al-khauf. Pentingnya amalan qalbu al-khauf. Baik. Sekarang kita ingin pelajari apa pengertian al-khauf. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya berbicara tentang pengertian al-khauf, saya ingin menambahkan tentang pentingnya amalan qalbu al-khauf. Amalan qalbu al-khauf, merasa takut kepada Allah, membuat kualitas amal ibadah kita tinggi. Salat kita lebih khusyuk kepada Allah karena takut tidak diterima amal ibadahnya. Sedekah kita lebih ikhlas kepada Allah karena takut tidak diterima amal ibadahnya. Puasa kita lebih sesuai dengan petunjuk Rasul karena takut tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah."
walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan kalbu mereka merasa takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun?" Wahai Rasulullah, yang takut-takut tadi, apakah mereka orang-orang yang minum khamar, minuman yang memabukkan, atau mereka orang yang mencuri? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak. Bukan mereka yang dimaksud wahai anak perempuan As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang salat. Perhatikan nih, yang ahli ibadah, salat. Mereka orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang ahli sedekah, dan mereka takut tidak diterima amal ibadah mereka. Dari sini orang akhirnya kualitas amal ibadahnya tinggi, karena sebagian orang di zaman sekarang hanya sekedar tunai kewajiban. Salatnya ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud, tidak ada nilai di dalam salatnya. Kenapa? Karena tidak takut diterima amal ibadah, tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa al-khauf membuat seseorang, menjadikan seseorang amal ibadahnya tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib tadi yang kita lakukan. Salat maghrib yang tadi yang kita lakukan. Kita tidak tahu apakah diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa usruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Ada orang salat dan tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10 dari pahala salatnya. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ini yang membuat sholat kita benar-benar khusyuk, menyempurnakan rukun dan kewajiban, hadir hati. Maka pentingnya membicarakan amalan qalbu al-khauf, merasa takut kepada Allah, membuat sholat kita, ibadah kita semakin tinggi kualitas amal ibadahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan mempelajari tentang amalan qalbu al-khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat bahasa Arab, al-khauf diambil dari 3 huruf dasar, kha, waw dan fa, allati tadullu ala adh-dhu'ri wal faza'. Khauf secara bahasa diambil dari 3 huruf dasar, kha, waw dan fa, yang menunjukkan kepada kepanikan, kegelisahan. Itu al-khauf secara bahasa, yang menunjukkan kepada kepanikan, kegelisahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya." Sesungguhnya itulah syaitan, ia akan membuat para pengikutnya gelisah, takut untuk beramal saleh, takut untuk jujur di kantor, takut untuk mengerjakan ketaatan, takut dikata-katain orang, takut tegak di atas sunnah, takut memerangi bid'ah, takut memerangi kesyirikan. Itu yang dimaksud pada ayat ini, membuat orang panik, gelisah,
Itu arti takut secara bahasa. Kemudian adapun arti takut secara istilah syariat, kita ambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "I'lam anna al-khawfa 'ibaratun an ta'allumil qalbi wahtiraqihi bisababi tawaqqu'in makruhin fil mustaqbal." Ketahuilah bahwa al-khawf, rasa takut, adalah sebuah istilah tentang gelisahnya kalbu, disebabkan kekhawatiran sesuatu yang dikira membahayakan pada waktu yang akan datang. Itu arti istilah syariat dari amalan qalbu al-khawf, yaitu istilah yang menunjukkan kepada gelisahnya kalbu karena takut ada keburukan di waktu yang akan datang. Baik, sekarang kalau begitu, apa yang dimaksud dengan al-khawfu minallah? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian khauf kepada para syaitan. Khauflah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Apa maksudnya? Maka maksudnya adalah kegelisahan qalbu, khawatir mendapatkan siksa dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan al-khawfu minallah. Dan itu yang menjadi tema kita pada malam ini. Khawatir, gelisah kalbu kita mendapatkan murka Allah, atau gelisah kalbu kita diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Mereka, para nabi alaihi wassalatu wassalam, takut, khauf kepada Allah Rabb mereka yang ada di atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Apa tadi? Pengertian takut kepada Allah, gelisah kalbu akan dimurkai oleh Allah dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang selanjutnya, sesudah kita mengerti apa itu khauf secara bahasa, apa itu khauf secara istilah syariat, apa makna khauf kepada Allah, maka apa pengertian antara al-khauf dengan al-khasyah? Karena di dalam Al-Quran disebutkan kata al-khauf dan kata al-khasyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, saya tidak terjemahkan agar mudah memahaminya. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah hanyalah para ulama. Apa arti khasyah tadi? Al-khauf ma'al ma'rifah. Rasa khauf, gelisah qalbu, takut murka Allah, takut diusir dari rahmat Allah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khasyah. Itulah apa? Khasyah. Berarti para ikhwah,
Nih perhatikan baik-baik. Salah satu kiat bagaimana menumbuhkan rasa khauf. Karena saya pernah habis kajian itu ada jamaah ngejar saya ke rumah makan. Seorang pemuda. Kemudian beliau bercerita, Ustadz, yang Ustadz sebutkan susah. Saya ketergantungan video porno. Dulu saya memiliki 1 GB video porno. Mendengar ceramah Ustadz, saya hapus 1 GB tersebut. Sepekan setelahnya saya download 20 GB. Ketergantungan. Bahkan sampai beliau cerita, ini cerita hakiki. Sampai beliau cerita, saya nonton itu sambil beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Coba bayangkan itu. Ya, ada orang main judi kartu. Astagfirullah. Ya. Maka apa obatnya? Apa obatnya Ustaz? Yang kecanduan maksiat, kecanduan berzina, kecanduan judi slot, kecanduan pinjol haram, dosa besar, lebih besar daripada berzina. Dan itu dianggap biasa. Kecanduan main wanita, kecanduan melihat yang haram. Apa obatnya? Adalah menumbuhkan rasa al-khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan bisa khauf kepada Allah? Kenali Allah. Kenali Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha berat siksanya. Maka pada saat itu kita akan khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu
Beritahukan kepada pemilik mobil sedan Vios warna abu metalik BMW 1214 YX. Sekali lagi beritahukan kepada pemilik mobil sedan Vios BM 1214 YX agar memindahkan mobilnya karena menghalangi mobil lainnya mau keluar. Terima kasih. Baik. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Jami' Al-Badr Rumbai, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahi para ikhwah, di zaman sekarang kita terkadang harus lebih mendahulukan rasa khauf lebih dalam. Karena kalau tidak, maka sebagian orang akan benar-benar meremehkan maksiat. Saya ingin cerita, suatu saat ada sebuah lembaga pendidikan, dilakukan padanya visitasi untuk mendapatkan izin operasional, dan sudah menjadi maklum bahwa terkadang di dalam visitasi ada kasus sogok menyogok yang sudah dianggap biasa, padahal ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan disogok di dalam neraka, sudah dianggap biasa. Kemudian akhirnya lembaga pendidikan Islam tersebut berinisiatif agar yang melakukan visitasi diberikan ceramah tentang haramnya mengambil harta sogokan. Dari mulai ketua yayasan, kepala sekolah, kemudian divisi, kepala divisi pendidikan, seluruhnya ceramah kepada orang-orang yang visitasi ke lembaga pendidikan tersebut, menceritakan bahayanya dan diharamkannya mengambil sogokan dan bahayanya neraka. Apa jawabannya? Jawaban mereka apa? Kata mereka, Ustadz, kami semua faham bahayanya sogok menyogok. Oleh karena itu, kami katakan kepada orang-orang, siapa saja yang menasihati, kalau tidak ingin menjadi penghuni neraka seperti kami, jangan kerja seperti kami. Lihat, sampai seperti itu rendahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita di zaman sekarang
menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para perempuan menjual murah auratnya, terlebih keperawanannya. Di zaman sekarang, seorang perempuan masih perawan, virgin, tidak pernah disentuh oleh wanita, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, kemaluannya masih benar-benar suci, ini dianggap ketinggalan zaman. Publik figur yang berzina menceritakan zinanya, maka mengangkat tema al-khauf, amalan qalbu, merasa takut kepada Allah, sangat penting di zaman sekarang. Kita sudah mempelajari tadi pentingnya tema ini, pengertian tema ini, rasa khauf secara bahasa, istilah syariat, makna khauf kepada Allah, kemudian perbedaan khauf dan khasyah. Sekarang yang keempat, apa hukum memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk di dalamnya kasus, ini saya sembari menceritakan kasus-kasus yang ada, yang saya teringat di dalam benak saya, agar biasanya dengan contoh lebih kena, lebih mengetahui apa yang dimaksud, dan bukan hanya sekedar teori. Seorang yang berhutang padahal sudah ngaji lama, tidak mau bayar hutang. Jangankan mengatakan kata kunci, afwan akhi. Kata kunci orang berhutang kan itu, afwan akhi. Ya, ini nyapa orang yang menghutangi saja tidak. Memberitahukan kepada orang yang berhutang perihal dia tidak sanggup untuk membayar saja tidak. Hati-hati, itu tumbuh dari rasa qalbu yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Yang mengambil harta manusia, dia sudah punya niat tidak mau mengembalikan, maka Allah pasti binasakan dia. Pasti binasa. Kalau tidak dia, anak keturunannya. Hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Huququl adamiyyin mabniyatun 'ala al-musyahah. Hak antar sesama muslim dibangun di atas saling menagih kelak di hari kiamat. Tidak ada maaf di hari kiamat. Maka patut kita mengangkat. Apa hukum takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hukumnya adalah wajib. Dan apa itu wajib? Perhatikan, wajib pengertiannya disebutkan oleh para ulama usulul fiqh. Ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Perintah yang diperintahkan oleh Allah, pembuat syariat dengan perintah yang tegas, keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, secara mutlak. Maka yang tidak takut diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwa al-khauf, amalan qalbu, merasa takut kepada Allah adalah wajib? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, "Wa iyaya farhabun." Yang artinya, hanya kepadaku hendaknya kalian takut. Di sini penjelasannya secara bahasa, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul ikhtisas. Sebenarnya kita bisa mengatakan takutlah kepadaku. Allah bisa saja berfirman seperti itu, takutlah kepadaku. Tapi Allah mengedepankan kunya, kepadaku hendaknya kalian takut,
menunjukkan kepada wajibnya takut kepada Allah. Dalil yang lain, surat Al-Maidah ayat 44, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Janganlah kalian khasyah kepada manusia, tapi khasyahlah, takutlah kepadaku. Itu perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dalil yang lain, surat Ali Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itu adalah syaitan. Dia akan memberikan rasa takut kepada pengikut-pengikutnya. Jangan engkau dagang, jangan engkau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, nanti pelangganmu akan kabur, kamu akan miskin. Jangan engkau hadir di majelis ilmu. Lebih baik engkau malam ini berdagang. Malam Ahad, malam panjang. Banyak orang yang mau membeli daganganmu. Diberi rasa takut. Jangan engkau bersedekah, karena semakin engkau bersedekah, semakin mengurangi hartamu. Diberi rasa takut. Itu yang dimaksud yukhawifu awliya. Syaitan memberikan rasa takut kepada para pengikutnya. Wa khafuni, tetapi takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin. Di sini mahallus syahidnya. Kenapa rasa takut hukumnya wajib? Karena, catat baik-baik Pak, rasa takut syarat iman. Rasa takut apa? Syarat iman. Syarat sebagaimana sholat syarat sahnya adalah wudu, tidak sah sholat tanpa wudu. Maka begitu juga tidak sah iman tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hukumnya wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini poin yang paling penting di zaman sekarang. Ustadz, saya sudah paham apa makna rasa takut kepada Allah. Apa tadi maknanya? Gelisah qalbu terhadap mendapatkan murka Allah. Yang kedua, gelisah qalbu diusir dari rahmat Allah. Ingat Pak, pengajian kita ilmiah, bukan pengajian jiping atau main retorika, enggak. Saya tertawan dengan dakwah sunnah ini karena pengajiannya ilmiah. Ilmiah itu Pak, sebutkan pernyataan, sebutkan dalil. Al-Quran, dalil, hadis, pemahaman para salafus saleh. Itu ilmiah. Enggak usah pakai retorika macam-macam, bulet-bulet ngomong sana sini. Enggak ada. Makanya siapapun syekh atau ustadz, dan lihat masyayikh kita yang datang ke Indonesia, Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin, Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhail, Fadilat Syekh Saleh Sindi, semuanya seperti itu gaya bicaranya. Pernyataan, dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para ulama salafus saleh. Itu ilmiah. Itu yang menancap di dalam qalbu. Itu yang ilmiah. Adapun ilmiah dengan bahasa-bahasa retorika membuat orang menangis sana sini, tidak. Tanpa dalil, tidak demikian kajian-kajian ilmiah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan rasa khauf kepada Allah. Di zaman begitu banyak sarana melalaikan dari perintah Allah, mengajak kepada maksiat yang dilarang oleh Allah, disertai dengan sedikitnya teman di dalam kebaikan. 3 hal yang sangat ironi di zaman sekarang. Sarana yang menghantarkan untuk lalai mengerjakan yang diperintah, sarana yang
menghantarkan kepada melanggar yang dilarang semakin banyak. 2. Yang ketiga, sedikitnya teman di dalam kebaikan. Maka kita harus tahu, cari cara bagaimana menumbuhkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mengenal buah-buah manis rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dan meyakini apa keistimewaan rasa khauf kepada Allah. Yang pertama, orang yang senantiasa takut akan murka Allah, takut diusir dari rahmat Allah, maka dia semangat beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 26 sampai 37, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijarah wala bay' an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Yang artinya, di dalam rumah-rumah, yaitu masjid-masjid yang diizinkan oleh Allah untuk disebut namanya, bertasbih untuk Allah pagi dan siang hari, maka di dalam itu ada laki-laki, rijal, laki-laki sebenar-benar laki. Siapa mereka? Yang usaha mereka, niaga mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Kapan seseorang semangat beribadah, berzikir kepada Allah, mendirikan sholat pada waktunya, terutama subuh. Ya, ini ada faedah menarik sedikit. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, Ibn Adam, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirahu. Ini sedikit menyimpang dari tema kita, karena ada perihal sholat. Allah berfirman, wahai anak Adam, sholat untukku di pagi hari sebanyak 4 rakaat. Aku akan cukupkan rezekimu sampai sore hari, sampai malam hari. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang 4 rakaat tersebut. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau mengatakan, huma indi raka'atal fajri wa faridatuha. 2 rakaat salam tersebut menurutku adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kapan semangat untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah subuh? Lihat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar. Kapan kita khauf kepada Allah? Khauf akan hari kiamat. Pada saat itu terjadi goncangan dahsyat, maka mata berbolak-balik, qalbu sangat bergetar. Maka dari sini kita ambil pelajaran, agar takut kepada Allah, kita harus mengetahui buah manis takut kepada Allah, yaitu mengajak seseorang untuk semangat beramal saleh. Dan saya nasihatkan, Pak, nggak usah terlalu banyak komentar di media sosial, seakan-akan kita mengetahui seluruh permasalahan dunia. Nggak usah, Pak. Yang paling utama di zaman sekarang, Pak, di zaman banyaknya fitnah, banyaknya godaan, maka yang paling utama adalah beramal. Ayo berprestasi masing-masing di rumah masing-masing. Ayo berprestasi masing-masing. Ada yang di rumahnya menghatamkan Al-Quran,
Ada yang di rumahnya dia sholat malam. Ada yang di rumahnya sholat witir. Sholat witir macam-macam bentuknya, kerjakan itu. 1 rakaat paling minimal, 3 rakaat. 3 rakaat ada 2 versi, 3 rakaat sekaligus, 2 atau yang kedua 2 1. Ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 9 rakaat. Dengan cara dari rakaat pertama sampai rakaat ke-8 duduk, kemudian setelah itu bangun, baru sambung rakaat ke-9, baru setelah itu tasyahud. Kerjakan itu. Berprestasi di dalam rumah masing-masing. Karena kalau di dalam masjid, maka banyak orang lihat. Silahkan berprestasi Pak di dalam rumah masing-masing. Kenapa? Coba perhatikan bagaimana rasa takut menumbuhkan amal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaj wa man ajlaj balaghal manzil." Siapa yang rasa takut kepada Allah, maka dia akan banyak beramal ibadah di malam hari. Dan siapa yang banyak beramal ibadah di malam hari, dia akan sampai kepada derajat yang tinggi. Susah Pak, betul. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah." Ketahuilah, sesungguhnya jual beli Allah, barang dagangan Allah itu mahal. Harus usaha, harus bangun malam, memotong rasa kantuk. Ya, di malam hari sebelum tidur baca Quran, yang kadang-kadang baru a'udzubillah minasyaitonir. Mata sudah pedas, huruf di mushaf kenapa 2? Tapi giliran megang HP, tegak matanya. Benar-benar syaitanir rajim, subhanallah. Syaitanir rajim. Tidak ada yang menguatkan kita beramal ibadah kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah manis pertama, rasa takut kepada Allah, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah manis yang kedua, dan ini yang luar biasa para Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini indah sekali. Dan ini yang kadang hilang dari hati kita. Dan ini yang ingin kita gapai tapi nggak sampai-sampai. Terutama yang kecanduan maksiat. Salah satu buah manis dari rasa takut kepada Allah, taqdirus sayyi'at wa 'adamut taladzuz biha. Menganggap keji maksiat ini. Tidak lezat lagi bermaksiat. Seperti orang yang tadi nonton yang haram, dia akan timbul di dalam perasaan kalbunya gara-gara takut kepada Allah. Apa sih ini? Kenapa mengganggu saya? Dia akan benci maksiat, tidak merasa lezat lagi dengan maksiat tersebut. Dia akan, misalkan orang yang kecanduan berzina, dia akan benci dengan perzinahan. Ini yang kita cari Pak. Dan saya katakan, ketika seorang mendapatkan ini, lebih dahsyat daripada dia mendapatkan hal-hal yang mewah di dunia. Diburukkan maksiat di dalam pandangannya. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qudamah. Ini yang saya katakan ilmiah. Itu pernyataan tadi. Harus ada seorang pendakwah membubuhinya, bukan dari kantongnya, bukan dari logikanya. Ambil perkataan para ulama, ambil ayat Quran sebelumnya, hadis Rasul, dalili perkataanmu. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa min samaratil khauf, termasuk buah manis rasa cinta, rasa takut kepada Allah, annahu yaqma'us syahawat wa yuqaddirul ladzat fatasirul ma'asil mahbubah indahu makruh. Allah. Bahwa rasa khauf memutuskan syahwat yang haram,
memburukkan kelezatan yang haram. Maka akhirnya maksiat yang sangat dia sukai menjadi sangat dia benci. Pada saat itu indah sekali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh, Pak. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, seorang peminum khamr misalnya, kalau seandainya dia takut kepada Allah dan akhirnya ingin masuk ke dalam surga, maka dia merasa tidak nyaman minum khamr. Apalagi kadang-kadang khamr, Pak, sudah oplosan, baunya mungkin pengik, sekali minum mati. Ini subhanallah, rugi dunia akhirat. Ya. Maka ketika dia takut kepada Allah, takut tidak diberikan surga oleh Allah, dia ingat di dalam surga ada khamrin lazzatin lisyaribin, ada khamr yang lezat bagi peminumnya. Takut dia tidak mendapatkan itu. Maka khamr di dunia yang sedang dia pegang menjadi dia benci. Apaan sih ini? Ini adalah nikmat dunia. Itulah surga dunia, Pak. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fil dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dalam surga, di dalam dunia terdapat surga. Surganya apa? Lezat beribadah, lezat membenci maksiat. Itu surga dunia. Lezat membenci dusta, membenci menipu, lezat takut kepada Allah. Saya pernah punya kawan pengusaha kargo, kemudian ditawari oleh seseorang, Pak, antarkan barang ini ke Pulau Jawa. Kalau Bapak bisa mengantarkannya sampai di sana, sampai kepada orang yang diamanahi, maka Bapak mendapatkan 500 miliar. Apa yang diantarkan? Khamr. Maka ketika dia takut kepada Allah, lezat dia menolak maksiat tersebut. Itu indahnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang luar biasa juga. Buah manis rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah pasti akan diselamatkan oleh Allah di dunia. Pasti, Pak. Tanpa ada tanding aling-aling. Pasti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyatun khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah." 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah baik saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Karena Pak, kadang-kadang kita ada dalam posisi yang susah untuk menolak, akhirnya mengerjakan maksiat. Tidak nyaman untuk menolak, akhirnya mengerjakan maksiat. Saya Ustadz berusaha jujur di kantor, malah saya yang dijauhi oleh kawan-kawan sekantor. Akhirnya saya terpaksa tidak jujur. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang ketika takut kepada Allah, maka dia pasti akan selamat. Contoh misalkan di akhirat, ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari didekatkan 1 mil, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, bertelanjang, tidak terkhitan. Matahari didekatkan 1 mil atau 2 mil. Tudna syams hatta qadruhu mil atau milai. Didekatkan matahari sampai dekatnya 1 mil atau 2 mil. 1 mil 1,6 kilometer. Berarti kalau 2 mil sekitar 3,5 kilometer. Sekitar itu. Dekat sekali. Makanya ada
orang yang yuljimuhumul araq. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ustaz, gimana itu tenggelam dengan keringatnya? Allahu a'lam. Ada orang yang keringatnya sampai dadanya, ada orang keringatnya sampai pinggangnya, sampai lututnya, berdasarkan apa? Amalnya. Amal yang paling menentukan apa? Al-khawf. Saat dalam keadaan genting tersebut, dia selamat, tidak mendapatkan keringat, bahkan dinaungi oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'ah yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Lihat nih, baik-baik. Rajulun talabathum ra'ah dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan untuk berzina, melakukan yang haram, syahwat yang haram, padahal perempuannya cantik, mempunyai kedudukan. Kenapa harus cantik? Kalau nggak cantik nggak mau. Kenapa harus mempunyai kedudukan? Karena kalau tidak mempunyai kedudukan, mau berzina di mana, ditangkap Satpol PP. Kenapa harus mempunyai kedudukan? Karena akhirnya dia nyaman untuk berzina. Dalam keadaan demikian, si laki-laki ini punya kesempatan. Tidak ada yang menahan dia untuk berzina. Tetapi apa yang dia dapatkan? Apa yang dia katakan? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berpesan, Pak, jangan pernah main-main dengan perempuan, berhubungan perempuan yang haram. Jangan. Kenapa? Meskipun jenggotmu panjang, celanamu di atas 2 mata kaki, jadi panitia kajian, pengurus Masjid Jami Al-Badr, jangan main-main. Kamu tidak akan kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ustaz, kayaknya pengalaman pribadi. Iya. Nggak kuat, Pak. Wallahi nggak kuat. Karena itu sudah nas dari Al-Quran. Allah berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah berfirman seperti itu. Apa maksud lemah? Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, ahli hadis, beliau mengatakan, "Al-mar'atu tamurru baina yaday rijal, fala yastati'u illa an yanzura ilaiha, wa la yantafi'u biha, fa ayyu dha'fin min hadha." Artinya, seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, mau tidak mau ini laki-laki harus noleh. Padahal yang bisa diambil manfaatnya cuma sekedar melihat, tidak bisa diapa-apain. Maka makhluk yang lebih lemah apalagi daripada laki-laki seperti ini. Sama tuh. Seorang laki-laki tidur di atas ranjang, di sampingnya istrinya. Istrinya dia bisa ubek-ubek. Tapi kenapa dia melihat yang haram dengan HP-nya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Dia akan selamat, tidak akan tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat. Kemudian, ini yang luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari. Buah manis rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nikmat surga yang paling besar. Tidak pernah ada nikmat surga yang lebih besar daripada itu. Mengalahkan kebun-kebun indah, sungai-sungai terbuat dari susu, madu, air yang tidak pernah masam, mengalahkan bidadari-bidadari yang berumur 30-an
semakin digauli, semakin perawan. Buah dadanya tidak pernah luntur. Semakin cantik, semakin digauli. Mengalahkan itu semua. Apa itu? Buah manis orang yang khauf kepada Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya surga Aden yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu untuk siapa? Bagi orang yang khasyah kepada Allah. Apa Pak arti khasyah tadi Pak? Rasa takut disertai pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Ridha Allah itu adalah nikmat paling besar di dalam surga. Dan ini jawaban, sedikit menyimpang. Ini jawaban dari orang yang sering mengatakan, siapa yang beramal ibadah ingin surga, maka itu kurang ikhlasnya. Itu ibadahnya para pedagang. Mau beramal asal ada surga. Maka kita katakan, wahai saudaraku, di dalam surga bukan hanya kebun yang indah, rumah megah, emas, perak, bidadari, bukan. Di dalam surga ada apa Pak? Ridho Allah. Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah. Pak, rasakan Pak hadis ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wahai penghuni surga, hal raditum, apakah kalian ridha dengan nikmat yang aku telah sediakan? Hal raditum, apakah kalian ridha dengan nikmat yang aku telah sediakan? Apa kata penghuni surga? Wa ma lana la narda. Kenapa kita tidak ridha wahai Allah? Laqad najautana minan nar wa bayyadtana wujuhana. Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Engkau telah memberikan cahaya pada wajah kami. Laqad a'taitana 'ata'an lam yu'ta ahadan min qablina. Engkau telah memberikan nikmat kepada kami dengan nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Aku halalkan bagi kalian ridhaku wahai para penghuni surga. Aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Itulah maksud firman Allah di dalam Al-Quran, wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Itu kiat pertama, agar menumbuhkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, sering-sering baca Quran. Jangan pernah masuk kepada pengaduan Rasulullah yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-hambamu, kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Bapak Ibu,
Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Jangan pernah masuk ke dalam golongan orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diacuhkan. Apa maksudnya? Saya bacakan tafsir Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan setelah ini ada yang terkena di dalam qalbu kita, seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Yang pertama, termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran adalah taraka ilmahu wa hifzahu. Tidak mempelajari Al-Quran dan tidak menghafalnya. Ini termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hafalan kita selama hidup kita di dunia? Saya sekarang 45 umur. Berapa hafalan kita? Bapak ada yang 50, ada paman-paman ada yang berumur 60, ada kakek-kakek yang berumur 70. Berapa hafalannya? Dan adik-adik yang ada di hadapan saya yang berumur belasan tahun, hafalkan nak. Hafalkan dek Al-Quran, meskipun tidak masuk ma'at tahfidz. Satu hari satu ayat. Jumlah ayat di dalam Al-Quran sekitar 6.300 ayat. Kalau seandainya orang satu hari satu ayat, maka setahun dia akan mendapatkan 360 ayat minimal. Berarti dia apabila menghafal 6.300 ayat, maka dia memerlukan 17 tahun setengah. Yang berumur 15-an tahun sekarang, maka dia sebelum umur 30 sudah hafal Al-Quran. Yang berumur 20 tahun sekarang, sebelum berumur 40 sudah hatam Al-Quran, hafalan Al-Quran. Kalau menghafal satu hari satu ayat. Makanya saya katakan tadi Pak, ayo berprestasi di dalam rumah kita masing-masing. Saya pernah Pak, waktu di Ma'had Tahfidz, dan saya pesan kepada adik-adik, ya, jangan seperti saya. Saya menghafal Al-Quran setelah SMA. Setelah SMA, itu memerlukan waktu lagi. Waktu menghafal Al-Quran adalah mulai SMP, SMA. Silahkan waktu itu gunakan sebaik-baiknya. Niscaya mudah selesai. Saya punya pengalaman. Waktu itu kita di Ma'had Tahfidz, kemudian di depan kita ada orang yang jualan minyak tanah. Setiap hari kerjaannya dari habis subuh, seperti yang saya bilang tadi, waktu baca Quran itu malam hari Pak. Dan habis subuh dia, setelah zikir, salat subuh zikir, kemudian dia kerja, jualan minyak tanah. Karena memang waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu untuk bekerja, beraktivitas, bukan tiduran, bukan rebahan. Kerja dia dari pagi sampai asar. Asar masukkan barang-barangnya, istirahat. Habis maghrib, pasti baca Quran depan rumahnya. Saya tanya bapak tersebut, Pak, bapak dengan cara begini setiap hari berapa kali hatam? Selama sebulan. Ustadz, alhamdulillah, kadang-kadang saya bisa hatam 3 kali sehari. Maka saya nasihatkan kepada adik-adik yang berumur, bapak-bapak yang umur 30 tahun, kalau seandainya Anda menghafal sekarang, sebelum 50 sudah selesai. Satu hari satu ayat. Jangan sampai termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak menghafal, ini yang mengabaikan Al-Quran. Dan satu hari satu ayat mudah. Nun. Mudah tak? Mudah. Yasin, itu satu ayat tuh. Shad. Mudah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, satu, itu orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini yang paling banyak, al-udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin aw ghinain aw lahwin aw kalamin.
lebih condong dari Al-Quran, lebih condong kepada menghafal syair, nasyid-nasyid, menghafal nyanyian-nyanyian, menghafal perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Lihat anak-anak muda sekarang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah salat Isya, Pak. Baik. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Umar bin Khattab. Waktu itu beliau mengakhirkan waktu salat Isya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab berkata, "As-salah, as-salah ya Rasulullah." Salat, salat wahai Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati." Sesungguhnya kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka niscaya aku akhirkan waktu salat. Waktu salat Isya yang paling afdal diakhirkan. Dan ini tidak setiap hari. Saya datang dari Banjarmasin cuma sekali. Dan kita tetap salat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 menit lagi, Pak. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, hati-hati nyanyian-nyanyian. Maka ini termasuk daripada mengabaikan sholat. Maka mempelajari Al-Quran termasuk dari menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah diantaranya adalah mengingat akan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat akan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhih juz'un min 67 juz'an min nari jahannam." Yang artinya, api yang kalian nyalakan di dunia itu adalah satu bagian panasnya dari 67, dalam riwayat yang 69 bagian dari neraka jahanam. Maka orang kalau seandainya memiliki rasa takut kepada Allah, niscaya dia akan takut kepada nerakanya Allah, niscaya dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.